Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani, NIM 2019 143492. Saya berasal dari kelas 3M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pembelajaran IPA yang bertemakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah ilmu-ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA memiliki tujuan. Yang pertama itu mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Yang keenam, ikut serta dalam memelihara dan menjaga melestarikan lingkungan alam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu hewan. Hewan, binatang, fauna, marga satwa atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel berongga blastula selama fase perkembangan embrio. Yang kedua itu pengertian tumbuhan. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Phlantae. Di dalamnya terlihat atas beberapa clade, yakni tanaman berbunga, Geomospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Leucodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Ciri-ciri khusus hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu hewan. Yang pertama, kaki berselaput pada bebek. Yang kedua, alat pendeteksi benda pada kelelawar. Yang ketiga, penglihatan yang tajam pada burung hantu. Yang keempat, kaki berperak pada cicak dan tokek. 5. Lidah panjang, lengket pada bunglon dan landak semut. Tumbuhan. Yang pertama itu rongga-rongga udara pada teratai. Yang kedua, batang penyimpan air pada kaktus. Yang ketiga, bau busuk bunga refleksia. Yang keempat, alat penangkap serangga pada tumbuhan, kantung semar dan penus. Yang kelima, daun lebar pada talas. Pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan daging. Yang keempat, omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan.
Yang kelima, insektivora, hewan pemakan serangga. Cara pengembiakan hewan, yang pertama itu membelah diri. Contohnya amuba. Yang kedua, konjungsi, contohnya cacing paramecium. Yang keempat, tunas, contohnya hindra. Yang kelima, fragmentasi, contohnya planaria. Yang keenam, bertelur, contohnya burung. Yang ketujuh, beranak, contohnya kucing. Bertelur dan beranak, contohnya ular dan kadal. Cara pengembiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama itu membelah diri, yang kedua itu bertunas, yang ketiga itu umbi lapis, yang keempat itu umbi bakar, yang kelima itu umbi batang, yang keenam itu geragih, yang ketujuh itu akar tinggal. Perkembangan atau pengembangbiakan generatif pada tumbuhan berbunga melalui penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Hewan diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia. Akan tetapi, bila pemanfaatannya berlebihan, maka hewan tersebut dapat terancam punah. Oleh karena itu, manusia harus bijaksana dalam memanfaatkan hewan, yaitu dengan cara tidak berlebihan. Manfaat bagian-bagian hewan. Yang pertama itu bisa dimanfaatkan yaitu kulit, bulunya, cula, gading, dan tempurung. Manfaat bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu akar, batang, daun, buah, bunga, kayu, dan getah. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.